Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? Mbak Tasya? Ya, silahkan. Mari dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk tangan dulu yuk. Tepuk semangat namanya. Bu Guru contohkan, kemudian anak-anak semua memperagakan apa yang Bu Guru sudah contohkan ya. Tepuknya seperti ini. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Anak-anak sudah bisa? Hebat. Yuk sekarang ulangi satu kali lagi. Kita tepuk semangat supaya belajar hari ini tetap semangat. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Yeay, alhamdulillah semuanya sudah lancar. Berarti hari ini semuanya anak-anak fokus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya nih sama anak-anak. Kira-kira anak-anak semua di sini sudah tahu atau belum kita akan belajar apa nih hari ini? Ada yang sudah tahu? Belum? Yuk, sekarang Bu Guru kasih tahu ya. Kita akan belajar apa hari ini. Di sini Bu Guru punya gambar nih. Kira-kira dari anak-anak ada yang bisa menebak atau tidak? Bu Guru membawa gambar apa ini? Benar sekali, gambar Garuda Pancasila. Jadi, hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Pancasila, benar sekali. Nah, berkaitan dengan Pancasila ini, anak-anak sudah tahu atau belum? Apa sih itu Pancasila? Belum ada yang tahu? Sekarang Bu Guru kasih tahu ya. Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada panca, dan yang kedua ada sila. Jadi panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Pancasila artinya 5 dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah sudah paham anak-anak? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Jadi Pancasila itu adalah apa tadi anak-anak? 5 dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu Pancasila, sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Apakah di sini ada yang sudah hafal mengenai lagu Garuda Pancasila? Wah, hebat sekali. Rata-rata semuanya sudah hafal ya. Yuk sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, semuanya sudah hafal mengenai lagu Garuda Pancasila ini. Oh iya anak-anak, apakah di sini ada yang sudah paham tentang mengenai pribadi bangsa?
Belum ada yang paham? Jadi, Bu Guru jelaskan ya, pribadi bangsa itu merupakan seseorang yang mencerminkan bahwa dia mencintai tanah air, kemudian menghargai sesama, saling tolong menolong, menghargai perbedaan. Seperti itu ya anak-anak, yang tergandung dalam lagu Garuda Pancasila ini sungguh sangat banyak sekali. Kita bisa petik dari setiap lirik-lirik lagunya. Anak-anak semuanya, kalian sudah menebak kita akan belajar apa hari ini dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Sekarang Bu Guru mempunyai gambar. Nah, di sini terdapat 5 sila Pancasila. Sekarang anak-anak menyebutkan bersama-sama dengan Bu Guru yuk. Apa saja itu 5 sila Pancasila? Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang emas. Kemudian sila yang kedua apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan apa? Rantai emas. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, apa itu anak-anak? Persatuan Indonesia. Benar sekali. Yang dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Betul. Dan sila yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dilambangkan dengan apa anak-anak? Kepala banteng. Benar sekali. Dan sila yang terakhir atau sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dilambangkan dengan apa anak-anak? Padi dan kapas. Wah, semuanya di sini sudah memahami apa itu sila-sila Pancasila ya. Hebat sekali anak-anak semuanya. Nah, berkaitan dengan 5 sila Pancasila yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi, apakah anak-anak ada yang sudah mengetahui apa saja sikap-sikap atau contoh perilaku yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu apa saja itu sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkenaan dengan sila-sila Pancasila. Di sini Bu Guru mempunyai gambar. Nah, ini dia gambarnya. Yang pertama yaitu ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang emas. Nah, di sini ada Dayu dan Siti. Gambar pertama itu ada Dayu yang sedang memberikan takjil kepada Siti di saat bulan Ramadan sebagai menu berbuka puasa Siti. Kemudian gambar kedua ini pada saat Natal, Siti memberikan kue kering kepada Dayu sebagai hadiah hari besarnya yaitu hari Natal. Jadi mereka berdua ini saling menghargai perbedaan agama satu sama lain. Apa yang dapat kita petik dari sila satu ketuhanan yang Maha Esa ini? Yang pertama adalah menghargai perbedaan agama. Nah, selain menghargai perbedaan agama ini, kita juga bisa menghargai perbedaan yang lain. Apa itu kira-kira anak-anak? Benar sekali, menghargai perbedaan ras, suku, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi untuk anak-anak semua di sini, jika kalian mempunyai teman yang berbeda agama dengan kalian, berbeda suku, berbeda ras, kemudian berbeda adat istiadat, kalian tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling bertengkar, apalagi sampai menimbulkan benci dalam hati. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kalian harus saling menghargai dan toleransi. Kemudian pada sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan
kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini Bu Guru juga menyajikan gambar nih untuk anak-anak. Nah, yang pertama di sini ada gambar Dayu sedang menangis. Anak-anak, kira-kira kenapa ya Dayu menangis? Benar sekali, Dayu menangis karena terjatuh. Kemudian lututnya terluka. Kemudian pada gambar yang kedua ini ada Ayu menolong Dayu. Ayu menawarkan bantuan kepada Dayu untuk membawakan Dayu ke UKS. Kemudian setelah dibawa ke UKS, Dayu berterima kasih kepada Ayu karena sudah menolongnya. Nah, pada sila yang kedua ini yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah saling tolong menolong. Jadi, anak-anak semuanya, apabila kalian menemui atau melihat teman kalian sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan kalian, kalian harus segera membantunya ya. Membantu semampu kalian, sebisa kalian dengan maksimal. Jadi, apabila kalian melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan, entah itu teman kalian, atau saudara kalian, atau bahkan orang tua kalian, kalian harus membantu dengan ikhlas dan sepenuh hati. Lalu, yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Di sini Bu Guru sudah menyajikan gambar nih ya anak-anak mengenai contoh perilaku dari sila yang ketiga ini. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama yaitu ada Bayu yang sedang membaca berita yang berasal dari handphone. Dia membaca dengan saksama, tetapi Bayu ini tidak teliti, anak-anak. Kenapa tidak teliti Bu Guru? Karena Bayu ini mengira bahwa berita yang ia baca itu benar, berita yang ia baca itu asli. Kemudian dia tanpa membaca ulang lagi langsung membagikan atau meng-share ini ke grup sekolah dan grup tetangganya. Nah, kemudian di gambar yang kedua ini Bayu memperlihatkan berita ini kepada Enggar. Kemudian Enggar menjawab, aku tidak mau melihatnya Bayu." Bayu bertanya, "Kenapa Enggar? Ini berita sangat penting tahu." Kemudian Enggar menjawab, "Aku sudah tahu Bayu, itu berita hoax atau berita palsu." Kemudian Bayu meminta maaf kepada Enggar. "Oh iya Enggar, aku minta maaf ya. Aku nggak tahu kalau ternyata berita itu hoax." Kemudian Enggar pun memaafkan Bayu dan memberi nasihat kepada Bayu. Kira-kira nasihatnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Nasihatnya itu, "Ya Bayu, tidak apa-apa, tapi lain kali kamu harus lebih mencermati berita yang kamu baca. Apakah berita itu asli atau berita palsu? Apakah berita itu sudah benar keasliannya atau benar keberadaannya, atau hanya berita palsu yang dihadirkan dalam sosmed?" Nah, kemudian Bayu menjawab, "Iya Enggar, aku akan lebih berhati-hati lagi agar lebih teliti lagi dan lebih waspada lagi untuk membaca berita-berita yang berasal dari internet." Nah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari sila yang ketiga ini tentang persatuan Indonesia adalah apabila kita menerima kemudian kita membaca berita dan ternyata berita ini hoax atau berita palsu dan belum benar keberadaannya, maka kita harus lebih berhati-hati lagi, tidak langsung membagikan kepada semua orang karena berita hoax ini dapat memecah belah kita semua. Jadi kita harus tetap hati-hati, kemudian waspada dan teliti. Pintar sekali anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ke sila yang keempat ya anak-anak. Apa tadi sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di
sini sudah ada gambarnya lagi ya anak-anak. Wah, ada 3 gambar lagi nih anak-anak. Yang pertama yaitu ada Bayu dan Enggar. Mereka sedang ribut nih tentang pendapat mereka. Mereka satu sama lain saling menganggap bahwa pendapat mereka itu yang paling benar, pendapat mereka itu yang paling realistis, dan pendapat mereka itu yang paling bisa diterima oleh semua orang. Nah, di sini ada Ayu. Ayu sedang menenangkan mereka semua nih. Sudah, Bayu, Enggar, kalian jangan bertengkar hanya karena pendapat kalian berbeda. Kemudian Ayu menasehati Bayu dan Enggar. Bayu, Enggar, kita ini hidup di negara Indonesia. Dan negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi, apapun pendapat kalian harus kalian bicarakan dengan baik-baik dan tidak boleh bertengkar. Kalian harus menghargai satu sama lain dan menerima satu sama lain. Jadi, apabila pendapat kalian berbeda, kalian tidak boleh bertengkar, apalagi sampai memukul satu sama lain. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian Bayu dan Enggar pun akhirnya saling bermaaf-maafan. Nah, perilaku yang dapat kita petik dari sila yang keempat ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai pendapat satu sama lain dan tidak boleh bertengkar, apalagi sampai menimbulkan kebencian di dalam hati kita. Kemudian sila yang terakhir atau sila yang kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Bu Guru juga sudah menyajikan gambar nih untuk anak-anak semua agar anak-anak lebih mudah memahami tentang penerapan perilaku sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pada suatu malam ketika Enggar sedang terlelap nih, sedang tertidur dengan pulas, tiba-tiba ia kaget. Kaget kenapa Bu Guru? Nah, di sini ia kaget karena ternyata Bayu sedang mendengarkan musik dengan keras dengan volume yang berisik dan mengganggu istirahat Enggar. Kemudian Enggar mendatangi Bayu dan Enggar menasihati Bayu. Bayu, apabila kamu ingin mendengarkan musik, tolong jangan mengganggu waktu istirahat orang lain. Tapi awalnya Bayu mengelak nih. Kamu saja yang merasa terganggu. Biarkan saja, ini kan hakku untuk mendengarkan musik sesukaku. Kemudian Enggar menasihati Bayu lagi. Bayu, kamu boleh saja mendengarkan musik. Itu memang hak kamu, tapi kamu juga harus menghormati hak orang lain. Dengan cara, jika kamu ingin mendengarkan musik, cobalah pakai earphone agar waktu istirahat orang lain tidak terganggu. Nah, kemudian dengan nasihat ini, akhirnya Bayu pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Enggar. Iya Enggar, maafkan aku sudah salah. Kemudian Enggar menjawab, iya Bayu, tidak apa-apa, lain kali jangan diulang ya. Nah, dari sila yang kelima ini kita bisa menerapkan dalam sehari-hari mengenai cara menghormati hak dan kewajiban orang lain agar tidak menimbulkan perselisihan antara satu sama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini pelajaran tentang Pancasila dan contoh perilaku penerapan sila-sila Pancasila telah usai. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bu Guru mau bertanya nih sama anak-anak. Kira-kira dari apa yang Bu Guru sudah sampaikan ini, kalian sudah mempunyai bayangan atau gambaran belum? Apa yang akan kalian lakukan di kehidupan kalian dengan nilai-nilai Pancasila ini? Ya, silakan Mbak Kamila. Benar sekali. Jadi kita walaupun masih kecil, walaupun masih sekolah dasar, tetap harus menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dengan apa?
dengan saling menghargai, saling menghormati, kemudian waspada, teliti, dan toleransi. Nah, pada penghujung pembelajaran hari ini, Bu Guru sudah membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada anak-anak semuanya ya. Masing-masing sudah mendapatkan? Alhamdulillah. Nah, LKPD ini dapat kalian kerjakan di rumah. Boleh meminta tolong orang tua, saudara, kakak, maupun tetangga, siapa saja untuk membantu kalian mengerjakan LKPD ini di rumah. Nah, di situ sudah Bu Guru sajikan gambar. Nah, kemudian kalian dapat menebak nih, kira-kira dari gambar ini kan sudah ada deskripsinya di bawah. Nah, kira-kira dari gambar ini masuk ke penerapan perilaku sila yang keberapa ya? Sila yang pertama kah? Atau yang kedua? Atau yang ketiga? Atau yang keempat? Atau yang kelima? Nah, kemudian setelah kalian isi, pada hari berikutnya kalian bawa ke sekolah lagi ya. Nanti Bu Guru periksa pekerjaan kalian di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bu Guru sangat bangga dengan kalian semua karena kalian sudah memahami apa itu Pancasila. Semoga dengan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini, kalian dapat meneladani dan menerapkan perilaku yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa lagi yuk bersama-sama. Sekarang gantian ya, siapa yang mau memimpin? Ya, silahkan Mas Enggar mau memimpin? Yuk, dipimpin teman-temannya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah mencapai penghujung pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.